Halo Sobat Tren, kembali lagi di channel yang menghadirkan informasi singkat, padat, bermanfaat. Untuk Sobat Tren yang belum subscribe, buruan subscribe karena apabila saya mengupdate video terbaru, maka kalian adalah orang yang pertama yang mendapatkan notifikasi tersebut. Di channel saya ini menghadirkan informasi tentang beberapa jenis tanaman. Untuk jenis pertama yakni kelapa sawit, yang kedua adalah pisang, yang ketiga adalah durian, dan untuk jenis yang terbaru adalah merica atau lada. Minggu-minggu ini saya sudah melakukan pembersihan kebun saya, yang apabila kalian sudah melihat video saya sebelumnya mengatakan mengapa kebun saya semak ataupun seperti tidak terawat. Di minggu-minggu ini saya sudah melakukan pembersihan terhadap gulma plus pemasangan ban yang dimaksudkan untuk supaya lada kita ataupun merica tidak terserang hama, yang khususnya itu hama ayam. Oke, langsung saja ke videonya. Untuk kegiatan saya di pagi hari ini, saya akan melakukan pemangkasan untuk tanaman durian saya. Buat sobat yang belum tahu jenis pemangkasan terbagi menjadi 4 jenis. Jenis pertama yakni jenis pemeliharaan. Jenis pemeliharaan biasa dilakukan untuk tanaman yang masih memiliki usia yang masih muda. Kalau untuk tanaman durian biasa dilakukan untuk usia 5-6 bulan. Untuk jenis pemangkasan yang kedua yakni pemangkasan bentuk. Pemangkasan bentuk dimaksudkan untuk membentuk percabangan dari tanaman ini supaya cabang tersebut diharapkan mampu memunculkan buah dan panen tepat waktu. Untuk jenis yang ketiga yakni jenis pemangkasan produksi. Pemangkasan produksi biasa dilakukan untuk tanaman yang biasanya itu sudah kira-kira 3 ataupun 5 bulan ke depan biasanya akan musim buah ataupun musim produksi. Makanya dilakukan pemangkasan untuk meningkatkan jumlah buah ataupun calon-calon bunga. Untuk yang keempat yakni jenis pemangkasan peremajaan. Pemangkasan peremajaan menurut saya terbagi menjadi 2 kriteria. Untuk kriteria yang pertama yakni apabila tanaman sudah tua dan kurangnya hasil produksi, maka perlu dipangkas. Itu pemangkas peremajaan bisa dibilang pemangkasan sangat berat ya Sobat Tren, karena pemangkasan itu dilakukan hampir separuh tanaman tersebut dipotong, kemudian dibungkus dengan plastik, dan diharapkan setelah dilakukan pemangkasan tanaman tersebut mampu berproduksi kembali seperti sedia kala. Untuk kriteria yang kedua yakni tanaman terserang penyakit. Apabila tanaman sudah terserang penyakit dan tidak mungkin lagi untuk dikendalikan menggunakan pestisida ataupun menggunakan obat-obatan secara hayati, tidak mampu, oleh sebab itu dilakukan pemangkasan peremajaan, yang diharapkan setelah dilakukan pemangkasan tanaman tersebut akan sembuh seperti semula dan memiliki tingkat produksi yang maksimal. Untuk waktu pemangkasannya sendiri saya sarankan di awal musim hujan, karena apabila kalau Sobat Tren melakukan pemangkasan di musim kemarau, saya khawatir tanaman tersebut tidak mampu mencari makanan. Karena gini ya Sobat Tren, pemangkasan ini kan secara tidak langsung kita melukai tanaman, dan setelah kita lukai tentu akar akan mengobatinya. Oleh sebab itu, apabila kita dilakukan pemangkasan di musim kemarau, saya khawatir akar tidak mampu mengobati luka-luka ataupun bekas pemangkasan tersebut, dan dikhawatirkan lagi tanaman akan stres dan mati. Oleh sebab itu, saya sarankan untuk melakukan pemangkasan di musim hujan, karena
di musim hujan inilah tanaman tidak terlalu sulit untuk mencari makanan, air, dan lain sebagainya. Dan mengapa daunnya saya kumpulkan dan saya letakkan di dalam motor? Karena menurut saya terjadi serangan hama di beberapa tanaman durian saya. Saya khawatir hama tersebut malah tumbuh ataupun berkembang biak di pangkal batang yang justru menyebabkan tanaman saya stres dan mati. Oleh sebab itu nantinya saya kumpulkan dan akan saya buang ataupun bakar. Kalau Sobat Tren yakin tanaman durian Sobat Tren yang akan dilakukan pemangkasan tidak ada hama sama sekali, itu tidak apa-apa diletakkan di pangkal batang. Namun saran saya, kalau Sobat Tren ragu, mendingan daunnya dikumpulkan, kemudian digiling, kemudian dicampur dengan kotoran hewan. Itu justru menambah kandungan unsur hara di kotoran hewan tersebut. Kemudian bisa kita taburkan ke tanaman durian kita kembali. Dan ini adalah tanaman durian yang akan saya lakukan pemangkasan. Sekitar mungkin separuh lagi ya Sobat Tren untuk kiranya dilakukan pemangkasan. Untuk alat yang paling utama yakni adalah ini, gunting tanaman. Dan usahakan gunting tanaman ini sangat tajam ya Sobat Tren, karena apabila terjadi seperti ini Sobat Tren yang saya khawatirkan. Padahal ini Sobat Tren masih baru namun kurang tajam, tapi saya kira ketajamannya sudah cukup. Kalian bisa lihat, ini Sobat Tren, kalian bisa lihat yang bergerak-gerak itu adalah hamanya Sobat Tren, hama tanaman durian. Itulah yang saya khawatirkan apabila kita menumpuk bekas pangkasan atau ranting-ranting yang sudah kita pangkas kemudian kita tumpuk. Saya khawatir hama tersebut akan justru sejahtera di bawah pangkal batang. Dan pemangkasan ini kalau ibaratkan kita pemain bola, kita di posisi sebagai eksekutor tendangan penalti. Karena menurut saya apabila kita salah mengambil keputusan untuk memangkas durian, justru dapat merugikan kita sendiri. Layaknya seperti eksekutor tendangan penalti, apabila dia salah mengambil keputusan untuk memasukkan bola ke gawang, justru akan merugikan timnya. Begitu juga dengan tanaman durian ini Sobat Tren. Jadi kalian harus disinilah di insting petani kalian ataupun ya insting lah ceritanya gitu Sobat Tren. Bagaimana membentuk percabangan baru supaya dapat berproduksi maksimal apabila sudah memasuki usia produksi. Tapi apabila kalian melakukan pemangkasan, jangan ragu Sobat Tren, karena justru kalau ragu tidak bagus juga. Jadi tergantung pada insting dan hati nurani kalian bagaimana kiranya tanaman durian ini di kemudian hari dapat berproduksi secara maksimal dengan memangkas percabangan buah yang bagus. Untuk kriteria pemangkasannya sendiri Sobat Tren, apabila terdapat cabang seperti ini cabang buahnya yang kita maksudkan, ini cabang buah, ini harus kita buang Sobat Tren. Karena kalau kita bayangkan saja di sini buah, ini nanti cabang ini tidak kuat untuk menahan buah yang kemudian sobek batang tersebut ataupun patah, yang justru dapat membuat kita rugi di kemudian hari. Oleh sebab itu ini pemangkasan merupakan tahap penentu lah Sobat Tren ya,
bagaimana kita membentuk tanaman supaya dapat berproduksi secara maksimal tanpa adanya ataupun jadinya patah batang yang mengakibatkan kita menjadi rugi. Ini usianya masih 1 tahun ya Sobat Ren, tapi tingginya hampir mungkin sudah 2 meter ini Sobat Ren. Dan yang perlu kalian ingat ataupun Sobat Ren ingat, memangkas ini merupakan kegiatan yang cukup menyenangkan. Namun kalian juga harus memperhatikan bentuk yang kalian pangkas. Saya khawatir karena kegiatan ini cukup mudah, justru malah terlalu banyak dipangkas, malah kita sebenarnya pemangkas ini cukup mudah Sobat Ren, tapi kalian harus memprediksi cabang-cabang mana saja yang kiranya dapat menahan buah. Nah, agar seperti ini Sobat Ren. Itu saya khawatir tidak bisa menahan buah. Setelah dipangkas, daunnya kita kumpulkan, kemudian kita buang, ataupun bisa kita manfaatkan lagi menjadi pupuk kompos dengan penggilingan, atau kita biarkan saja. Usahakan ya Sobat Ren, ini sifatnya wajib untuk untuk alat pemotongnya sendiri, usahakan jangan ada yang berkarat ya Sobat Ren. Kalau ada yang berkarat, dibersihkan dulu menggunakan batu asah yang kiranya karatnya itu tidak ada lagi, karena di karat tersebut apabila terkena kontak dengan tanaman tersebut akan terkena infeksi dari karat tersebut. Oleh sebab itu, jangan menggunakan pisau yang berkarat. Ini bukan karat Sobat Ren, ini bekas saya mangkas, kemudian getahnya keluar yang menyebabkan menjadi warna hitam. Tapi ini bukan karat Sobat Ren. Oke, kira-kira sepertinya Sobat Ren, namun ini belum siap. Sengaja saya potong tadi karena saya takut memakan durasi yang terlalu lama. Dan ini adalah salah satu jenis hama. Oke, kalian bisa lihat Sobat Ren. Bentar, kita potong dulu. Nah, kalian bisa lihat Sobat Ren, apabila semut ini dibiarkan hidup di atas daun, dikhawatirkan sewaktu peristiwa difusi ini dapat ataupun masuk atau keluarnya ion-ion tersebut yang dikhawatirkan dapat mengganggu proses difusi tersebut. Oleh sebab itu perlu kita lakukan pemangkasan. Kalau tidak salah difusi seperti itu Sobat Ren. Dan apabila suatu momen saya melakukan pemangkasan seperti ini, kemudian saya tarik, itu salah Sobat Ren, saya mohon maaf, karena sebenarnya saya sedikit kesal dengan gunting saya ini Sobat Ren. Karena biasanya apabila kita membeli gunting itu ya Sobat Ren, baru kita beli itu biasanya
memiliki ketajaman yang sangat-sangat tajam. Namun ini membuat saya sedikit kesal, Sobat Tren, karena di suatu momen saya melakukan pemangkasan seperti ini. Itu salah, Sobat Tren, saya mohon maaf, jangan ditiru, Sobat Tren. Oleh sebab itu, salah satu syarat utama melakukan pemangkasan adalah memiliki gunting yang tajam. Salah satu tujuan utama pemangkasan adalah apabila daun seperti ini, Sobat Tren. Jadi begini, Sobat Tren, daun merupakan tempat berlangsungnya proses fotosintesis atau pemasakan makanan, dan proses tersebut akan berlangsung jika daun tersebut terkena sinar matahari. Namun apabila daun tidak terkena sinar matahari, otomatis prosesnya sedikit terganggu. Oleh sebab itu perlu kita lakukan pemangkasan supaya proses fotosintesis dapat berlangsung dengan maksimal.